Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalam. Selamat datang di channel saya Muklis Kalam. Sebelumnya salam mengari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kambing lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Anak Tuha Padang Ratu Lampung Tengah. Hari ini kita berada di kandang kambing kita, Mas Bos, yang beralamatkan di Desa Sulusuban, Kecamatan Simpang Agung ataupun Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Mas Bos. Inilah kandang pengiriman kita, Mas Bos. Sebelum barang dikirim, kita selalu kondisikan dahulu di kandang kita ini dengan rekan kita Mas Ansori, Mas Bos. Kalau rumah kita di Anak Tuha, kalau kandang kita di Sulusuban, Mas Bos. Oke, untuk hari ini masih banyak yang belum kita ambil, kita bawa pulang, belum banyak nih, Mas Bos. Ini paling sekitar ada 16 ekor jantan, 18 ekor jantan di sini. Yang betinanya sekitar 18 ekor, jadi sekitar 30-an, Mas Bos, tuh yang di dalam kotakan penuh. Tapi untuk hari ini, Mas Bos, saya ingin membahas kemarin yang bertanya tentang fattening, Mas Bos. Nanti kita spill juga yang kecil-kecil seperti yang harga 750. Yang ini, Mas Bos, untuk TB 55 cm. 750-an, Mas Bos. Nih 1 2 3 tuh, Mas Bos. Yang sana 4 dengan yang di sini, Mas Bos, ya. 750.000. Nih 4 ekor. Oke. Di sini juga ada jantan. Jadi tanduknya ini melengkung kena kupingnya, Mas Bos. Jadi sudah tembus kulitnya, Mas Bro. Udah kita potong nih, Mas Bos. Nih udah kita potong, soalnya kasihan kambingnya kalau ketusuk lama, Mas Bos, dia itu bisa busuk, bisa ada ulatnya, Mas Bos. Jadi kita potong untuk bertujuan meringankan beban si kambing dan juga biar tidak cacat kambingnya, Mas Bos, ya. Kalau ini tanduknya tetap hitungan kita tetap cacat, Mas Bos. Ini harganya pun sudah berbeda kalau seperti ini, Mas Bos. Oke. Ini kalau dipotong seperti ini pakai gergaji besi doang kita, Mas Bos. Dipotong pakai gergaji besi, kita prediksikan ataupun kira-kira nggak kena dengan tulang rawan yang di dalam tanduknya, Mas Bos. Oke. Kemarin yang bertanya tentang fattening. Fattening itu sangat menjanjikan kata dia orang. Terus juga kemarin apakah betul kalau fattening itu bisa untung satu bongkaran 3-4 bulan, Mas Bos, bisa untung 500 sampai 1 juta per kepala. Itu kalau saya, sepengalaman saya, Mas Bos, ya. Itu hoax, Mas Bos. Jadi tidak benar seperti itu. Kalau untuk breeding, apalagi untuk pakannya, pakan fermentasi ataupun pakannya fermentasi daun singkong, terus dicampur onggo, terus juga dicampur bungkil, dicampur konsentrat yang sudah beli, Mas Bos, ataupun DDGS, itu sangat-sangat banyak untuk pengeluaran kita, Mas Bos. Untuk pengeluaran kita sangat banyak. Jadi kalau kita hitung, kalau seumpama 30 ekor kambing, itu pakannya dalam 1 bulan itu enggak kurang dari 1.800.000 sampai dengan 2 juta, Mas Bos. Itu 1 bulan enggak kurang dari pakan itu kalau kita beli. Itu di luar kita ngarit, Mas Bos, ya. Jadi kalau pakannya sudah sekitar 1.800.000, berarti 1 bulan 1.800.000 dibagi 30 60.000, Mas Bos. Itu di luar kita ngarit, Mas Bos, ya. Itu kalau 3 bulan itu tidak ketemu, Mas Bos. Kalau seumpamanya saya kasih contoh yang bibitan kalau seperti ini, TB-nya 50-55 cm, ini kan di harga 1 juta. Kalau sekarang sih 1 juta. Nah seperti ini, Mas Bos, tingginya ini 1.200.000 sampai dengan 1.300.000 seperti ini, Mas Bos. Jenisnya itu dipelihara 3 sampai 4 bulan belum tentu jadi seperti ini badannya, Mas Bos. Badannya ya, Mas Bro, belum tentu. 3 bulan tuh dari segitu nggak mungkin jadi segini, Mas Bos. Nih sedangkan ini udah pesanan dari teman dari sini, Mas Bos, sudah kita masukkan, di orang tani. Ini cuman kita oper di harga 1.500.000 nih, bayangkan, Mas Bos. 1.500.000 dari yang segini, Mas Bos. 3 bulan sampai 4 bulan dia belum tentu jadi seperti ini. Ini kalau TB-nya udah
55 up, ini mendekati 60 cm Mas Bro. Cuman belum cukup di 60 cm. Kalau yang itu 50 ke 55 cm Mas Bos. Itu 50 lebih Mas Bro. 50 cm lebih. Jadi kalau 4 bulan belum tentu jadi seperti ini Mas Bos. Soalnya seperti ini, kalau pakannya onggo ataupun dikasih pakan fermentasi daun singkong, itu ada sebagian kambing yang mau Mas Bos makan. Cuman harus penyesuaian juga Mas Bos. Pertama dia masuk itu di bulan pertama, ini sudah saya bahas di video saya yang kebohongan, kupas tuntas tentang kebohongan fattening Mas Bos ya. Kupas tuntas untuk kebohongan fattening itu seperti ini Mas Bos. Jadi banyak para YouTuber atau para konten kreator yang membuat konten berlebih. Konten itu berlebih. Kalau 1 bulan dia itu paling naiknya 100.000 per kepala Mas Bos. Itu kotor Mas Bos. Kalau dipotong 60.000 kan cuma 40.000 1 ekor Mas Bos. Itu terkadang pun ada yang kurang dari 100.000 naiknya Mas Bos per bulan. Jadi kalau untuk pakannya kita sudah beli, terus jasa kita juga di situ kita tidak hitung, karena kita memang kalau untuk peternakan atau fattening ya kita siap modal tenaga kita juga Mas Bos. Jadi itu sangat-sangat tipis Mas Bro. Jadi mungkin para fattening, para yang sering fattening itu sangat-sangat paham caranya Mas Bos. Kecuali dia itu fattening dan juga pedagang Mas Bos. Jadi dia tahu pergerakan harga dagang ataupun proyekan yang mencari makanya fermentasi ataupun makan onggo mapan Mas Bos. Jadi untuk di bulan pertama masukkan bibit itu ke kandang Mas Bos, itu pasti ngedrop, mau sakit mata, terus pilek, batuk, juga drop badannya. Itu kita suntik pakai, pertama masuk itu kita pakai Vitoxy LA Mas Bos. Jadi kalau sudah pakai Vitoxy LA itu kita lihat makannya Mas Bro. Dan itu kan masih dilatih. Nah waktu pelatihan ini adaptasi makan, adaptasi kandang, adaptasi lingkungan, adaptasi cuaca, itu memang rentan di sakit mata dan batuk pilek Mas Bos. Tapi kalau sudah selesai dengan itu Mas Bos, itu kan yang kedua bulannya pemulihan Mas Bos. Jadi pemulihan baru enak makan. Biasanya kita suntik pakai Wormectin ataupun obat gudik yang biasanya untuk memicu nafsu makan juga. Di luar itu kita juga kasih obat cacing Mas Bos ya. Jadi obat-obatannya udah terlihat seperti itu. Udah banyak pengeluarannya Mas Bos. Jadi kalau mau untung besar seperti apa fattening itu ngarit sendiri Mas Bos, pakannya kering. Kalau ngarit sendiri pakannya kering. Dari kapasitas ya terserah. Tapi kalau kapasitas banyak biasanya untuk fattening itu juga sangat berat Mas Bos kalau mau ngarit sendiri. Tapi kalau beli, apalagi kalau untuk petani, biasanya enggak mungkin ketemu Mas ya. Kalau untuk fattening pakannya beli, bongkar 3 sampai 4 bulan sekali. Banyak konten kreator yang bilang 1 ekor dalam 3 bulan itu bisa untung 500.000 Mas. 1 ekor 3 bulan, dari bibitan kecil sampai dengan 3 bulan 4 bulan bongkar. Jadi kalau menurut saya itu 3 bulan 4 bulan masuk akal nggak sampean itu. Dari bibitan segitu biasanya kan yang nyari 1.300.000. Kecil seperti itu 3 bulan dia itu bisa laku 1.800.000 Mas. Saya ya kalau di sana emang ada ya mungkin bisa dicontoh, tapi setahu saya selama saya jadi tukang pembeli kambing belum pernah ketemu Mas ya. Soalnya seperti ini biasanya kalau pakan onggo dan juga pakan alami itu kan berbeda harganya kata orang. Soalnya kan gini, itu yang membedakan karena orang ada yang mencari yang sudah mapan seperti itu. Tapi kalau di Lampung rata-rata 80% itu pakan alami. Pakan alami. Dan juga paling bagus itu pakan daun singkong kering. Tapi kalau daun singkong silase fermentasi, ini kan pengalaman saya Mas. Kalau pengalaman saya sih, kalau untuk pakan silase, full pakan silase yang dicacah itu, kambing itu nggak mau minum, cenderung dia itu tinggi, cuman kemeronggo Mas. Tapi kalau menurut sampean gimana Mas selama ini? Kalau kan di sini udah banyak mulai-mulai ya. Kalau tahu saya pakanan yang pakai fermentasi itu enak, yang melihara kurang enak di kambingnya sebetulnya. Efeknya apa sih di kambing itu Mas kalau sampean lihat tuh? Daging penggembukan itu berkurang ya.
lebih cepat makanan alami, apalagi kalau daun singkong dijemur. Menjemur kayak itu. Nanti Mas Bos. Ya ini kan barusan saja jemur itu. Itu perkembangannya sama-sama 3 bulan. Lebih cepat yang kering. Lebih ke yang kering ya. Iya ya. Soalnya kan banyak konten kreator yang bilang tuh kalau satu bongkaran 3 sampai 4 bulan untuk jantan itu bisa menghasilkan 500.000. Tapi kalau dia itu bongkar di 8 bulan, 9 bulan saya percaya Mas. Kotor tapi Mas Bro. Nah, kalau sampai 7 bulan 7 bulan 8 bulan ya Mas Bro. Tapi kalau selama cuma waktu 3 bulan, kalau emang ada, kita bisa contoh juga. Saya sanggup diisi. Kita juga sanggup kita penuhin kandang Mas Bos. 3 bulan 500.000 satu ekor. Dia orang sanggup bongkarnya ya. Kita isi berapa? Ada 200-300 nggak apa-apa lah. Satu ekor 500.000 kali 100 ekor 50 juta itu 3 bulan. Siapa yang mau gaji kita 50 juta? Kalau menurut saya itu hoax Mas Bos. Jadi kalau berternak kami ya realistis saja Mas Bro. Kalau untuk pakan kita Mas Bro memang dijemur ya Mas Bro. Jadi kalau untuk berternak nggak usah yang pakannya macem-macem, kalau apalagi untuk pemula Mas Bos. Jadi gimana tanggapan sampean Mas kalau berternak dalam pakannya beli juga tuh, pakannya beli ya. Dari onggoknya beli. Onggok udah kelihatan 1 ton berapa sekarang. Terus DDGS berapa? CGF bungkil. Belum obat-obatannya. Kira-kira ketemu nggak di angka 3-4 bulan itu kalau ndak ngarit sendiri Mas? Kalau pakannya beli. Kalau diperinci sebetulnya itu ya sangat tipis. Belum pernah ngalami kayak gitu kayak. Apalagi kalau saya praktekin, saya kurang setuju. Hanya nggak bagus, kambing itu bukannya membesar, malah membantat. Iya, rusak karena pakannya ya kurang ya Mas ya. Nah, saya sendiri kalau kasih makan basah kayak gini, ini kan basah. Kalau nggak kepepet saya nggak mau di rumah. Kenapa Mas? Kehabisan yang kering, jadi terpaksa saya kasih yang basah. Kenapa nggak mau yang basah itu Mas? Terutama itu dari cara minumnya. Dari minumnya pun berkurang lahap, ya. Kurang lahap minum. Belum tentu 1 hari mau minum kalau dikasih basah terus. Jadi kita memang pakai yang pakan kering Mas ya? Iya, pakan kering terus. Ya Mas Bos. Jadi kalau kehabisan kering baru kasih yang basah. Itu pun sudah diminapkan Mas ya? Udah diminapkan seperti ini, basah ini udah diungkep Mas Bos. Udah ditutup. Jadi itu udah layu Mas Bos. Ini cari kemarin ya? Iya, kemarin. Diungkep dulu biar kadar airnya berkurang nih Mas Bos. Biar berkurang Mas Bos. Jadi kalau berternak kalau 8 bulan bisa untung 500-700 kotor, itu saya percaya Mas. Kalau 8 bulan, 8 sampai 9 bulan tuh percaya itu kotor. Kan dia tuh nggak ngitung pakannya berapa. Terus obat-obatannya berapa. Berarti kalau 8 bulan itu kalau dia 700.000 kan per 1 bulannya nggak sampai 100.000. Nggak nyampe 100.000. Sedangkan untuk pakannya udah berapa? Jadi per kepala kan kelihatan berapa Mas Bos. Nah. Oh ini Mas Kenton udah datang Mas Bos. Dari ngambil nih. Ini dari Banyuwangi. Dari daerah Banyuwangi ya, sampai rumah Mas Keteng ya Banyuwangi. Ya. Masih pagi betul, saya ngecek. Saya ngecek pulang ini tinggal ngambil. Karena saya buru-buru mau pulang karena mau jemur pakan. Itu KP Mas? Iya ini. Perempuan Mas Bos. Nih Mas Bos. Deri ini Mas Bos. Bagus ini untuk dipelihara. Kulitnya kan bagus. Kalau seperti ini babon ini Mas. Ini kan babon laktasi 2 kalian ya, 2 sampai 3. 2 sampai 3 ini kita jual di harga berapa nih Mas? Kita jual di harga 14.50 Mas Bos untuk TB 65 70 cm. Tuh ada jantan juga nih. Nah, seperti ini kalau dipelihara 3 bulan kira-kira masuk akal nggak? Dapat 500. Itu paling kenceng. Kalau perkembangannya bagus itu baru nyampe. Kalau harga ya sekarang peternakan agak berkurang ya harganya.
harganya juga masih tinggi. Itu kira-kira dapat 500 nggak untungnya per kepala seperti itu, Mas? Kalau 3 bulan 3-4 bulan belum dapat ya. belum dapat. Paling naiknya paling full kalau perkembangan bagus 200 itu, Mas. Paling 200 250 Paling full itu ya. 3 bulan. 3 bulan paling full, Mas Bos. Kalau dia rusak itu malah nggak nyampe segitu. soalnya kan kalau untuk masuk kandang pertama itu harus adaptasi dulu biasanya, Mas ya. Apalagi kalau pakannya dari pakan alami pindah ke fermentasi ataupun pakan onggo. Iya. Nih, Mas Bos. Nah, ini bibitan lagi nih dapatnya. Dapat 4 ya. Iya. Ini kira-kira yang mau dibawa pasar besok kan? Besok kita pasaran nih. Iya. Kira-kira bawa berapa ekor nih, Mas? Ini ya sekarang ini belum ngitung berapa ekor. Nah, ini belum diambil semua ya? Belum. Kayaknya di atas 10 ekor Ya ada. ada ya ini, Mas Bos, yang mau dibawa ke pasar. Macam 10 ekor udah ada. Jadi yang jantan juga udah kelihatan. Kalau jantan ini kita memang untuk pengiriman nih, Mas Bos. Pengiriman ya. Nih, ini mau ke Jambi yang 7580 nih, Mas Bos. Ada 5 ekor di sebelah sana 2, Mas Bos. Ini yang mau kita kirim besok. Ada pemesanan dari daerah Muaro Jambi. Kita mau kasih yang ini, Mas Bos. 7580 5 ekor. Mau kita kasih 1 2 3 7580 yang mau ke arah Muaro Jambi itu, Mas Bos. Dan di sini ada 2 ekor. Yang lainnya ada yang 6570, ada yang 6065. Ini 6065, Mas Bos. Ini yang 7580 nih. Ini satu lagi. Jadi 5 ekor. Jadi itu kesimpulan para subscriber yang tanya untuk fattening. Fattening dari bulan pertama itu namanya masuk ke kandang. Itu untuk namanya adaptasi, Mas Bos. Itu rusak dulu badannya kalau untuk pakan onggo, fermentasi dan sentrat. Jadi itu untuk adaptasinya membutuhkan waktu 1 bulan, Mas Bos. Waktu 1 bulan, Mas Bro ya. Jadi habis itu baru dia pemulihan di bulan kedua, Mas Bos. Jadi bulan ketiga itu pengisian badan, bulan keempat modot balung, bulan kelima dia mapan, Mas Bos. Bulan keenam dia pengisian badan lagi, bulan ketujuh dia modot balung lagi, seperti itu, Mas Bos. Jadi kalau untuk 2, 3 sampai 4 bulan itu untungnya 500 per kepala itu saya katakan hoax, Mas Bos. Karena kalau untungnya per bulan 100.000 kotor, Mas Bos, masuk akal. 100.000 kotor, Mas Bos, itu di luar pakan ya, apalagi yang pakan beli itu di luar pakan beli. Seperti onggo, seperti sentrat, bungkil, DDGS, CGF, dan pengobatan itu memakan sekitar 60 sampai 80.000 per bulan itu, Mas Bos. Nih bisa sampai kalkulasi sendiri. Jadi bersihnya paling bersih di dalam 1 bulan itu pendapatan untuk fattening jantan paling bersih kalau dia bongkar di atas 5 bulan itu paling 50.000 per bulan itu, Mas Bos. Bayangkan kalau untuk fattening itu memang tabungan jangka panjang. Di samping fattening juga harus memiliki seseran lain, Mas Bos, ataupun pendapatan lain. Cuman kalau mau ngandelin 50 ekor, Mas Bos, mau ngandelin 70 ekor untuk pendapatan pokok itu sangat-sangat tidak mungkin menurut saya. Oke, next time kita akan membahas tentang breeding, Mas Bos, ataupun peranakan, Mas Bos ya. Berikut tantangannya. Oke, Mas Bos, ini berhubung besok kita mau pasar dari pagi, kita mau ambil barang dulu, Mas Bos. Ini kita mau ngambil di Haji Pemanggilan, Mas Bos. Oke, mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Sebelumnya terima kasih bagi yang menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila kurang kurang berurutan, Mas Bos ya. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa langsung di komen di bawah, Mas Bos ya. Oke, Mas Bro. Mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi. Bagi seluruh cinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.